pilihan di antara semua pilihan yang terbaiknya adalah agamanya. Kenapa? Karena agama itu bisa merangkum kebahagiaan walaupun kita kekurangan harta, walaupun mohon maaf mungkin keluarganya biasa-biasa saja, walaupun kita diuji dengan fisik dan lain sebagainya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada pembukaan sebenarnya. Iya. Kalau obrolan senja. Iya, balik lagi di obrolan senja. Oh, iya boleh lah. Karena kalau ini agak beda emang. Iya, agak beda ya. Iya biasanya agak berantakan sama ini The Lord. Iya. Obrolan senja nyambung dari ini dulu apa? Dari mana? Pembahasan yang kemarin. Oh iya, tentang fatherless. Nah, fatherless akan ini nih timbul masalah lagi dalam next kehidupan. Gimana? Ya dalam memilih pasangan. Oh iya, jadi kalau nggak mau fatherless terjadi gitu ya. Ya salah satunya dimulai dari benar dalam memilih pasangan. Nah, gitu kira-kira. Benar dalam memilih pasangan itu kebanyakan akan mencari yang sempurna. Ya bolehlah dikatakan seperti itu. Nah itu gimana? Walaupun kenyataannya kan nggak bisa sempurna. Nah itu, yang disayangkannya lagi kan fenomenanya ingin mendapatkan yang sempurna. Misalnya maaf ketika fatherless, kan fatherless nih banyak nih versinya. Kita ambil pembahasan kali ini yang broken home. Nah, broken home itu bisa pisah cerai, atau misalnya dia ya udah berantakannya gitu rumah tangga orang tuanya atau gimana? Oh berpisah. Berpisah. Nah berarti kan kadang nih ada juga teman-teman yang mention nih, kalau misalkan mencari pasangan usahakan dari keluarga yang utuh, keluarga yang baik-baik, betul. Ya maksudnya katanya sih yang broken home itu lebih emosional. Ya itu menurut salah satu psikolog ya. Nah, itu emang ada, kalau nggak salah pernah ada penelitiannya tuh. Nah itu gimana tuh? Berarti kan kalau misalkan mindset mencari jodohnya seperti itu, tidak akan ketemu. Gitu maksudnya. Apalagi sekarang Indonesia itu darurat fatherless banget ya. Berarti otomatis ada banyak sekali anak-anak yang nantinya bakal menikah tentunya itu mengalami kehilangan sosok gitu dalam keluarganya gitu. Nah itu berarti gimana menyikapinya ini menarik nih, karena ternyata di antara faktor penyebab perceraian itu salah satunya ya, selain faktor ekonomi, faktor komunikasi dan lain sebagainya, itu ternyata diawali dari ini, salah dalam memilih pasangan. Iya, jadi umumnya ya, kan kebanyakan mungkin teman-teman itu memilih pasangan karena perasaan gitu ya, cinta lah, pacaran dan lain sebagainya. Akhirnya ketika menikah itu justru kan semuanya berubah. Karena kita kan dihadapkan dengan berbagai realitas kehidupan, kebutuhan ekonomi, kemudian kebutuhan tanggung jawab gitu ya di dalam rumah, pembagian tugas dan lain sebagainya. Nah, itu kan tidak dipersiapkan biasanya. Jadi salah dalam memilih pasangan itu artinya itu adalah kedua-duanya sebenarnya ada di posisi secara kesiapan itu belum siap untuk menikah. Dalam arti kesiapan ilmu, mental gitu ya, kemudian ya hal-hal yang memang juga perlu dipersiapkan dalam pernikahan tadi. Tapi lebih kepada menikah itu dasarnya bawa perasaan aja, karena suka, karena udah lama bareng-bareng dan lain sebagainya. Udahlah kita nikah. Ternyata justru banyak di lapangan itu 1 bulan 2 bulan udah mulai ngerasa ini nggak cocok. Gitu. Dan itu sering terjadi, banyak banget, terutama pernikahan yang di usia muda ya. Nah kan berarti itu menimbulkan fatherless selanjutnya. Iya, enggak kan kalau misalkan menikah tuh berarti kan seharusnya sudah harus saling menerima. Seharusnya begitu, tapi pada kenyataannya hari ini tidak begitu. Kan hari ini itu kita banyak temukan anak-anak itu yang lebih cepat balik daripada berakal. Iya, karena
perubahan syahwat itu jauh lebih cepat daripada perubahan mental dan pengetahuan gitu. Oke, kita balik lagi deh misalnya. Terus bagaimana ketika kita dalam memilih pasangan, sementara orang yang misalnya kita sukai dan lain sebagainya itu dari keluarga yang broken home, baik broken home itu berpisah, keluarganya bermasalah gitu ya, ya penuh dengan kasus gitu ya, atau hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan sudut pandang kita gitu, atau visi misi kita adalah ketika kita berumah tangga. Terus tapi dia hijrah ngaji. Terus bagaimana nih bagaimana menyikapi hal itu gitu. Nah, itu. Kita balik lagi sebenarnya kepada hadis Nabi mengenai kriteria dalam memilih pasangan. Jelas dibuka dengan harta, ya kan? Kemudian keturunan ya, nasab. Ya, kemudian fisik ya. Kemudian agama. Bukan berarti agama yang menjadi pilihan terakhir, atau misalnya adalah agama mah karena di terakhir berarti itu tidak menjadi yang utama, enggak gitu. Artinya kenapa 4 kriteria ini menjadi salah satu patokan dalam memilih pasangan, karena 4 inilah yang menjadi penopang kebahagiaan dalam berumah tangga. Harta jelas, kita berumah tangga perlu harta, makan, kebutuhan, anak dan lain sebagainya, sekolah gitu nanti ya. Ketika berumah tangga kita pun ya di rumah pasti butuh yang namanya harta gitu. Yang kedua misalnya nasab, keturunan, atau bagaimana latar belakang keluarga. Itu penting karena itu keluarga itu kan adalah unsur terkecil dalam pembentukan karakter anak kan. Maka ketika kita memilih seorang dari keluarga yang baik, keluarga kiai, keluarga pengusaha misalnya ya, atau keluarga orang-orang berpendidikan, maka pola pendidikannya itu sebagaimana orang tuanya biasanya, nggak akan berbeda jauh. Artinya karakter yang dibentuk pun ya adalah karakter-karakter yang lahir daripada pemahaman-pemahaman yang baik. Umumnya secara teori begitu kan. Yang kemudian yang ketiga itu adalah secara paras, wajah gitu ya. Ya itu kan sesuatu yang menjadi hal yang menyenangkan gitu ya. Ketika kita berumah tangga dengan seseorang yang memandang wajahnya sesuatu yang meneduhkan kayak gitu ya, yang cantik, yang ganteng. Walaupun cantik, tampan itu kan sangat relatif sekali, tergantung sudut pandang dan kriteria dari masing-masing. Artinya setiap orang kan punya sudut pandang yang berbeda-beda nih dalam masalah menyikapi paras atau wajah tadi. Dan yang keempat itu adalah agama, dan inilah pilihan terbaik. Ya, pilihan di antara semua pilihan yang terbaik ini adalah agamanya. Kenapa? Karena agama itu bisa merangkum kebahagiaan walaupun kita kekurangan harta, walaupun mohon maaf mungkin keluarganya biasa-biasa saja, walaupun kita diuji dengan fisik dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya agamanya bagus, imannya kokoh, maka itulah sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Artinya ketiga hal tadi kan fana tuh, sementara, tapi agama itu kekal kebahagiaannya. Nah, kira-kira begitu kenapa agama itu menjadi pondasi utama atau tolak ukur pertama, bahkan kriteria yang paling utama dalam memilih pasangan. Sekarang case-nya nih, kalau misalnya pasangannya itu dari keluarga broken home, tapi dia hijrah. Selama pertama gini, poin pertamanya adalah kita memilih seseorang itu tentu menjalani rumah tangganya dengan orang yang kita pilih. Oke, kita nggak bawa dulu keluarga besarnya ya. Oke. Maka jelas karena kita menjalaninya dengan orang yang kita pilih itu berarti orang itu harus sesuai dengan kriteria kita. Oke. Secara personal dia sesuai nggak dengan kriteria kita? Terutama masalah agama. Dia sudah hijrah, jadi solihah, Masya Allah gitu ya, akhlaknya baik dan lain sebagainya. Maka jelas itu sesuatu yang harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih dia. Sekarang case-nya bagaimana nih ketika dia lahir dari keluarga yang broken home? Ya nggak jadi masalah karena dia sudah berubah. Nah itu kalau case-nya sudah berubah kan begitu. Kalau case-nya sudah berubah kan. Nah case-nya sudah berubah ini menarik nih karena kan teman-teman yang di kajian ini ya ketika ingin memilih pasangan pasti kan melihat dari luarnya dulu. Betul. Melihat dari luarnya tuh ada banyak. Dari Instastory. Oke. Instastory soleh misalnya. Update tahajud. Kesolehan virtual. Gitu. Flexing ibadah ini. Istiqomah duha. Oh, Masya Allah. Istiqomah baca Quran.
kan itu ya, maksudnya hal yang bisa dilihat. Ya, oke, itu dua sisi mata uang. Ya tergantung niat lah intinya. Nah, itu kan gimana caranya agar jangan tanda kutip tertipu. Oke. Gitu kan, karena banyak nih kasusnya kan seperti itu kan. Betul, banyak banget. Oke, udah nikah gitu, Ternyata beda. Ternyata beda. Iya, banyak banget seperti itu. Katanya pas apa dulu aku melihat kamu itu soleh gitu. Ternyata sekarang banyak salah. Tapi kenapa subuh kesiangan? Oh iya. Gitu kan. Ya, mungkin kecapean. Kalau sesekali kan nggak apa-apa, kita harus mentoleransi. Karena itu bagian dari sisi kemanusiaan, manusiawinya gitu ya. Capek, mungkin kesiangan. Nah biar istilahnya tidak salah menilai agama teh gimana mengujinya gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana sih cara kita agar tidak salah dalam menilai seseorang ya? Maksudnya terutama hal-hal yang sebenarnya ini tentang agamanya iya. Karena yang terlihat itu Masya Allah nih, terutama di sosial media. Betul, memang first impression zaman sekarang itu adalah di sosial media. Karena bisa jadi kita nggak tahu orangnya gitu ya. Bahkan mungkin ngelihat secara langsung aja belum pernah gitu. Tapi karena adanya sosial media, sekarang kan jadi mudah banget kita untuk mengetahui ya, bukan mengenal, mengetahui yang namanya orang gitu ya, entah dari berbagai negara bahkan gitu ya. Kita kan sekarang mau jadi jodoh orang Turki aja gampang gitu. Iya kan, tinggal cari aja akun-akun orang Turki misalnya kan kayak gitu. Nah, artinya kan ada kemudahan dalam hal itu gitu. Tapi memang itu juga menjadi hal yang challenge juga buat kita. Kenapa? Karena kita juga harus memvalidasi apa yang kita lihat di sosial media itu juga sesuai dengan kesehariannya, dan tentu itu ada prosesnya. Makanya ada namanya ta'aruf kan. Ta'aruf artinya apa? Mengenal. Kalau kita di sosial media itu mengetahui, kalau ta'aruf itu adalah memfasilitasi sesuatu yang kita ketahui. Makanya ada prosesnya ta'aruf untuk mengenal. Mengenal secara apa? Ya secara detail mengenai sosok yang misalnya kita akan follow up untuk jadi pasangan gitu. Nah, itu makanya. Nah, dan proses ta'aruf itu adalah proses yang sangat detail, butuh waktu, pertimbangan, dan tentu kita butuh banyak masukan mengenai orang tersebut misalnya. Itu proses ta'aruf. Jadi, ketika berbicara ta'aruf itu bukan berarti kita beli kucing dalam karung. Oh, misalnya ya udahlah karena dia solih dan lain sebagainya kita nikah, nggak gitu. Prosesnya itu sangat detail. Betul, dites itu benar. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau memang diperlukan itu bisa jadi. Bahkan ada tes karakter dalam proses ta'aruf itu. Tujuannya untuk mengetahui karakter lahiriahnya. Karena setiap orang itu kan punya karakter yang berbeda-beda secara lahiriah. Artinya apa? Cara dia merespon sikap terhadap suatu persoalan itu berbeda-beda. Ada orang feeling, ada orang thinking misalnya kan. Dalam merespon masalah kan beda tuh. Nah, salah satunya kita memahami karakter itu untuk tepat dalam berkomunikasi dengan pasangan. Karena beda karakter itu beda treatment komunikasinya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang yang punya karakter feeling, orang feeling itu kan mudah tersinggung. Kalau marah itu ngeri nih, mudah meledak. Tapi dia tuh senangnya apa? Disayang gitu, diberikan perhatian. Nah, maka treatmentnya ya tentu dengan sesuatu yang disukai oleh orang-orang feeling gitu. Misal itu salah satu contohnya. Nah, proses ta'aruf itu kan mengenal secara fisik, kemudian mengenal secara sifat, ya kan. Kemudian kita juga bisa memvalidasi hal-hal yang kita lihat dengan nanti ada sesi nazar, diskusi. Sesi kita bertanya mengenai visi misi dalam pernikahan, mengenai hal-hal yang memang perlu kita ketahui dalam masalah agama. Dan jawabannya itu adalah bahan pertimbangan kita untuk melanjutkan proses ta'aruf atau tidak. Jadi kita misalnya, oh dia rajin tahajud dan lain sebagainya. Kita tanya, apa keutamaan tahajud misalnya. Menurut kamu kalau misalnya begini-begini, kita buat pertanyaan-pertanyaan yang kita jawabannya udah tahu dan kita harapkan jawabannya bisa sama dengan kita. Nah, ternyata jawabannya beda nih. Nah, itu kan bisa jadi bahan pertimbangan. Artinya bahwa kesolehan yang mungkin ditampilkan di sosial media itu ya belum tentu sepenuhnya dia lakukan di kesehariannya. Bisa jadi mungkin dia baru sebatas nge-share, ya is okay, nggak jadi masalah kayak gitu. Nah, berarti kan ini untuk wanita memilih suami ini kan rada bisa dibaca gitu ya. Maksudnya dengan misalkan ada nih kayak temen dia ini ibaratnya
dijebak lah. Dijebak. Dalam proses sebelum pernikahan itu diundang ke keluarga besar, lagi kumpul di suatu villa, dan disuruh ngimamin. Oh, bisa jadi. Itu yang apa? Salah satunya lah. Bisa jadi. Gitu kan. Terus, nah kalau dalam memilih wanita, gimana nih ngelihat kesolehan dia gitu? Kesolehan. Gimana tuh? Ya, kalau sebenarnya gini, dalam proses ta'aruf itu kan perlu adanya perantara kan. Wajib bahkan wajib ada perantara, dan perantara itu adalah orang yang memang punya kapasitas. Ya, punya kapasitas, punya pengalaman, punya pemahaman terkait tentang masalah pernikahan dan proses ta'aruf yang benar gitu ya. Karena kalau misalnya salah, ya nanti salah juga proses dan akhirnya berdampak kepada nanti pernikahannya juga. Nah, bagaimana cara kita menilai seorang wanita? Apakah wanita itu benar gitu ya? Teaser dulu nih. Dan lain sebagainya. Ya sebenarnya memang kita nggak bisa secara langsung membuktikan ya. Karena ya kita kan nggak hidup bersama dia dan lain sebagainya. Makanya selain kita beristikharah tuh dalam proses ta'aruf, ya salah satunya kan kita disunahkan untuk beristikharah. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar pengetahuan kita tentang sosok tersebut. Maka kita pertama minta petunjukan kepada Allah. Ya, apakah orang tersebut memang orang yang baik, orang yang tepat untuk menjadi pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita juga harus istisyarah. Istisyarah itu bertanya, mencari informasi terhadap orang-orang yang sekiranya bisa memberikan informasi yang cukup baik terkait calon tadi, terkait wanita tersebut. Nah, itu boleh. Misalnya teman dekatnya, kalau dia punya guru ya guru ngajinya kayak, nah itu kita tanya kesehariannya gimana, sikap dia bagaimana dan lain sebagainya. Ya itu termasuk kita di CS ketika kita proses nador, diskusi dan lain sebagainya, ya kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaan menjebak gitu, sama. Kalau misalnya tadi jadiin imam untuk menjebak gitu ya, nah kita juga bisa memberikan pertanyaan untuk menjebak. Jadi sesuai nggak? Kayak misalnya dia ternyata orangnya kekanak-kanakan, orangnya dendaman misalnya gitu ya. Kita kasih aja pertanyaan yang bisa memunculkan karakternya dia gitu. Menurut kamu kalau misalnya ada teman begini gimana? Oh aku nggak suka gini-gini. Nah kan jadi kelihatan, oh berarti cara dia menyikapi seperti itu. Berarti karakternya begitu misalnya. Nah jadi itu adalah beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam proses ta'aruf untuk mengetahui atau penilaian-penilaian awal gitu ya, menjadi bahan pertimbangan apakah dia memang sekiranya tepat atau tidak buat kita. Jadi proses pertamanya kita istikharah, kemudian istisyarah, ya kemudian kita berdiskusi tadi ya secara langsung ketika bertemu ada pendampingnya di situ. Kemudian kita bisa berdiskusi untuk banyak hal terkait ini juga visi misi dalam rumah tangga. Misal kamu kalau misalnya menjadi seorang ibu, nanti anak kamu tuh mau diarahkannya gimana? Ingin sekolahnya yang seperti apa abad anak? Terus nanti anaknya mau diarahkan akan bagaimana. Nah itu juga perlu ditanyakan karena mohon maaf ya bisa jadi orang yang mungkin dia tidak punya pemahaman agama yang baik kan ya jawabannya sesuai dengan apa yang ada dalam kepalanya kan. Okay. Nah tapi ketika misalnya perempuannya adalah perempuan yang solihah, dia punya pondasi agama yang kokoh, yang kuat, ya pasti orientasi membawa keluarganya kepada sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah gitulah. Itu sih beberapa aja. Oke, siap. Berarti ya dalam memilih pasangan ya tadi ya, terutama ya pilih tentang agamanya. Itu agama yang utama. Oke. Dan kalaupun dia dari keluarga yang broken home, tapi ketika dia sudah berhijrah, maka ya insya Allah gitu ya, hijrahnya, kesolihaannya ya tidak akan mengurangi nilai kemuliaannya dan kebaikannya gitu. Walaupun dia dari keluarga yang tadi tanda kutip broken home, sekalipun bahkan dia seorang pezina, mantan pezina dan lain sebagainya. Tapi ketika dia sudah berubah, maka Allah mengangkat derajatnya dengan kemuliaan gitu ya, sebagai seorang wanita. Dan ini kan ada kisahnya nih, anaknya Umar bin Khattab, Asim ya bin Umar, yang dia diminta oleh Umar untuk menikahi seorang gadis solihah dari keluarga miskin. Ketika Umar lagi ini apa namanya teh kalau ke kampung-kampung tuh lagi ronda lagi ini berkeliling gitu ya, mendengarkan
masyarakatnya. Kan di satu rumah dia mendengar percakapan antara seorang ibu dengan seorang anak kan. Oh, iya. Di mana ibunya meminta mencampurkan air ke dalam susu. Iya. Tapi kemudian wanita itu kan anak gadisnya mengatakan, wahai ibu, apakah engkau tidak mendengar perintah dari Amirul Mukminin gitu kan, Umar bin Khattab, bahwa dilarang untuk mencampurkan air dengan susu, karena itu kan sebuah bentuk kezaliman dan penipuan. Terus kata ibunya, kan Umar nggak ngelihat gitu kan. Umar nggak ada di sini. Kalaupun Umar nggak ada di sini, tapi kan Allah itu ya, Tuhannya Umar kan yang menyaksikan gitu. Umar mendengar itu, dia kagum, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia minta kepada anaknya Asim untuk datang menemui ke rumah ya, atau menemui perempuan tersebut dan tanyakan kalau dia belum nikah maka nikahi dia gitu. Okay. Ya, dan ternyata dari pernikahan keduanya kemudian lahirlah nanti anak keturunannya, cucu keturunannya itu adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan kan. Ya, karena dari pernikahan itu namanya tuh ya nanti lahirlah seorang perempuan solihah ya, namanya kalau nggak salah Fatimah ya, Fatimah binti Asim kepada Umar bin Khattab, lalu kemudian dia menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, lahirlah itu tadi Umar bin Abdul Aziz. Tuh, Masya Allah. Jadi kesolihan dan kesolihan itu ketika dipertemukan, nah itu akan membawa kepada kebaikan gitu. Bisa jadi keluarga yang tadinya broken home jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Ya, kalaupun misalnya belum, itu kan menjadi salah satu ladang amal buat kita gitu. Tapi kalau misalnya kita dirasa belum mampu untuk ada di posisi, misalnya gini, ini keluarganya dia bermasalah nih misalnya, nggak akur dan lain sebagainya, ya itu jadi bahan pertimbangan untuk misalnya kita tidak memilih dia. Apalagi kalau misalnya, mohon maaf ya, yang dipilih juga kita nggak tahu nih secara kesolihan dan lain sebagainya gitu ya, masih abu-abu semua gitu ya. Nah itu jadikan bahan pertimbangan gitu. Jadi jangan sampai kita justru menambah masalah baru dalam kehidupan kita. Yang tadinya menikah ingin bahagia, ya kan, ingin menjalankan visi misi rumah tangga, tapi yang datang justru adalah masalah baru yang bertubi-tubi karena kita masuk ke dalam lingkungan yang bermasalah. Nah itu pertimbangannya, maksudnya tadi jangan memilih pasangan dari keluarga broken home. Bukan berarti nggak boleh sepenuhnya dipilih, tapi lihat kondisinya. Balik lagi ke kapasitas diri. Pertama kapasitas diri kita, yang kedua seberapa besar masalahnya. Siap. Ya, kalau masalahnya besar dan ketika kita masuk malah jadi mudorot nih buat kita karena kita juga nggak sanggup dan nggak punya power, ya mendingan jadi bahan pertimbangan aja kayak gitu. Oke deh, mudah-mudahan percakapan singkat ini bisa diambil pelajarannya di obrolan senja. Sampai ketemu lagi di obrolan senja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.